Hai teman-teman, kita ketemu lagi di channel Dapur RX. Kali ini saya akan memaparkan langkah dan teknik-teknik dalam pembuatan martabak. Karena masih banyak pertanyaan yang seperti ini yang ditunjukkan kepada saya. Dan baiklah, kita akan mulai. Yang pertama, siapkan air 300 ml dan tuang ke dalam wadah. Dan kita sisakan kira-kira 80 ml. Gula pasir 40 gram. Kuning telur 1 butir. Garam seujung sendok teh, sedikit saja. Susu bubuk 1 sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk. Kita aduk sampai seluruh bahan-bahan ini larut. Selanjutnya, masukkan tepung terigu setengah saja dulu. Saya memakai tepung terigu 250 gram ya. Dan sekarang kita aduk-aduk. Kita aduk asal tepungnya basah saja ya. Masukkan tepung terigu yang masih kita sisakan tadi. Masukkan saja semuanya sampai habis. Dan kita aduk-aduk lagi sampai tepung terigu ini basah. Nah ini ya, udah basah semuanya. Langkah dan teknik yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengadon. Caranya seperti ini. Kita keruk adonan dari bawah, tarik ke atas, sambil kita gesek ke dinding wadahnya. Nah, keruk, gesek, naik ke atas. Ya, seperti ini ya. Kita akan lakukan hal ini terus-menerus sampai adonan ini terbentuk glutennya. Dengan tanda adonannya menjadi lengket satu sama lain. Awal-awalnya seperti lem ya, agak mengeras, tetapi nanti lama-kelamaan akan menjadi lembut. Nah, teknik pembentukan gluten inilah yang sangat-sangat penting di dalam hal pembuatan martabak. Kalau kita gagal membentuk gluten dari adonan ini, maka nanti martabaknya itu bisa menjadi bantat, tidak bersarang dan tidak berserat. Jadi hal ini perlu dilatih terus-menerus agar kita bisa menilai kepastian apakah adonan ini sudah terbentuk glutennya atau belum. Soalnya adonan dari martabak ini konsistensinya harus pas. Jangan kurang dan jangan juga lebih. Soalnya kalau kurang, martabaknya akan menjadi bantat. Tetapi kalau berlebihan kita mengadonnya, martabaknya tidak akan bersarang. Ya, jadi seperti pukis ya. Ya, dengan takaran adonan yang ini, saya mengadonnya kira-kira 7 menit ya. Tetapi ini tidak menjadi patokan. Soalnya yang penting penilaian adonannya itu sudah pas atau belum. Dan kita akan coba konsistensi adonan ini. Kita lihat ya, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini masih lengket satu sama lain. Dan gerindil-gerindilnya sudah tidak ada lagi. Oke, adonan ini kita akan istirahatkan selama 2 jam. Setelah masa istirahatnya sudah selesai, saya akan buka. Dan saya akan masukkan soda kue 1/4 sendok teh. Kemudian dilarutkan dengan sedikit air. Hati-hati memasukkan air ya, supaya nanti adonannya tidak menjadi keenceran. Nah, kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Nah, ini dia ya, masih agak terlalu kental. Ini ada juga sih yang mau seperti ini, tapi buat saya sih nggak begitu suka. Saya lebih suka agak cair sedikit. Saya tambahin aja air. Saya tambahin air yang sisa yang tadi ya, semuanya dimasukin, kemudian diaduk-aduk lagi. Nah, ini kira-kira seperti ini ya, lebih lembut dia. Nah, ini dia. Oke. Panaskan loyang. Nah, loyangnya sudah panas ya. Lalu kita kecilkan kembali apinya ke posisi api standby aja ya. Aduk-aduk adonan dan langsung tuang ke dalam loyangnya. Bentuk pinggiran martabaknya. Dan sekarang kita besarkan kembali apinya. Nah, sekarang
perhatikan, kita tunggu beberapa saat sambil kita mengamati bagaimana perkembangan adonan ini. Muncul gelembung-gelembung di pinggiran martabaknya dan kemudian merambat ke tengah, berarti pertanda itu bagus. Nah, sekarang taburin gula pasir. Dan kecilkan kembali apinya. Dan langsung kita tutup ya. Jangan lupa beri celah uap panas. Kita lihat martabaknya. Dan ternyata masih basah ya. Tutup kembali. Lihat lagi. Nah, tinggal sedikit basahnya ya. Dan kita tutup full saja. Dan kita buka lagi. Nah, ini dia benar-benar udah matang ya. Udah kering semua. Dan segera angkat dari loyangnya. Tutup sebentar saja. Dibuka lagi. Dan beri margarin di martabaknya supaya lembut ya dan enak juga. Dan berikan topping sesuai dengan selera. Lipat. Rapikan toppingnya. Dan poles kulit luarnya lagi dengan margarin. Nah, ini dia martabaknya sudah jadi. Sama persis dengan martabak jualan abang-abang di depan ruko atau di depan Alfamart. Ini menandakan bahwa martabak ini sudah lulus uji kompetensi dan layak untuk dijual. Jadi teman-teman yang ingin belajar tentang permartabakan, apalagi kalau mau niat menjual, jangan hanya fokus pada resep saja, tetapi kembangkan hal-hal yang sifatnya teknis. Dan jangan lupa, selain teknis, peralatan juga menentukan hasil. Misalnya jenis loyangnya atau jenis kompornya. Dan bagi teman-teman yang mau dibimbing private secara online, boleh hubungin saya. Demikian ya teman-teman, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.